Ramadan makin berilmu nih. Riz, gak berasa ya kita ngadain bukber lagi nih. Iya. Kemarin di tahun 2023 kita ngadain bukber. Sekarang di tahun 2024 juga kita ngadain bukber lagi nih. Benar. Nah, gua kan kalau kerja masa-masa puasa kayak gini agak lemes ya. Kalau lu gimana, Riz? Kalau aku sih bukannya sombong ya. Jadi apa namanya? Kalaupun puasa nggak sahur pun kalau aku nggak apa-apa. Tapi memang kan kalau kita berpuasa Ramadan itu kita harus apa ya setidaknya minum lah atau makan dikit lah pas sahur gitu. Tapi kalau kita sampai sekarang puasanya sih aku aman-aman aja sih. Aman ya. Aman. Tapi masalahnya gini, lu sahurnya jam berapa? Kan sekarang buka puasa imsak itu jam Jangan sampai bilang lu jam 12 siang baru sahur, lu kuat-kuat aja. Enggak lah, sahurku jam 4.15. Kok lu pada masih di sini? Ya emang harus kemana nih gua? Harus kemana? Lah kan traweh. Ya kalau aku mah Habis buka mepet-mepet. puasa kan? Aku mah mepet aja tarawehnya. Lah ngapain mepet-mepet lah? Kan orang buka puasa traweh harusnya langsung. Kasih tahu, gitu kan? kasih tahu. Kalau gua kan biasanya buka makannya banyak banget ya. Ya. Ya gua rebahan dulu dah, ngilangin. Nah, Lah lu kalau nggak Aslinya buru-buru ke masjid traweh ntar nggak dapet sap pertama. ya kan kalau ke belakangan bisa ngeliat ada cewek lewat. Wah, bisa. Bener nih, nggak? nggak bener nih. Lu pasti trawehnya mepet-mepet lu ya pasti ya. Bener. Pas udah rokaat terakhir ya. Sebenarnya gini, Ram. Kalau masalah traweh Ya. kalau traweh sih sebenarnya bisa dikerjain jam berapa aja sih? Lah, kok Setahu gitu? gua. Ya gimana ya? Gue juga nggak bisa ngejelasin nih. Nah, ini kan kita bukber sama kebetulan ada Pak Ustadz nih. Nah, iya. Coba dipanggil kali ya biar Boleh oke tuh. kali ya biar Iya. jelasin nih. Pak Ustadz. Nih ada Sambut. Iya. Maksudnya beres. Ustadznya mandiri nih gitu. Nah, ini Pak Tahu Ustadz. gua mah habis buka puasa traweh nih. Nah, kalau misalkan pada umumnya begitu. Ya. Habis misalkan nih habis buka sholat maghrib. Habis sholat maghrib langsung sholat isya. Nah, setelah sholat isya dia nyantai-nyantai dulu atau mau sholat tarawih langsung juga boleh kata gua sih. Nah, nggak tahu nih kata Pak Ustadz nih gimana nih. Udah maghrib dulu belum? Udah dong. Udah maghrib dong. Oh, iya dong. Belum. Udah juga. Gitu. Oke, jadi kita bahas tarawih malam ini ya. Benar. Ustadz tuh. Sip. Ini udah hari keberapa nih? Hari ketiga ya? Hari Hari ke Berarti sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis. kan ada yang beda-beda, Pak. Oh, Ada yang beda-beda ya? Iya, ada yang beda-beda ini. Iya. Oke, kita lupain perbedaan ya. Betul. Oh, Jadi iya. kita beramal. Betul? Iya. Setuju ya? Setuju. Traweh mah kagak gua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tarawih ya kita Iya. bahas pada malam hari ini. Seperti tadi Mas Agi Mugi sampaikan untuk waktu tarawih memang betul tidak dibatasi. Jadi kita kembali dulu ke ini ya ke arti daripada tarawih itu. Jadi kalau dalam Islam itu dalam Al-Quran itu tidak ada kata tarawih. Yang ada adalah qiyam. Oke, qiyamul lail ya. Qiyam itu adalah berdiri, lail itu malam. Jadi berdiri malam. Jadi ada dua pengertian. Pertama qiyamul lail, satu lagi tahajud. Iya. Jadi kita harus bedakan. Kalau untuk qiyamul lail ini sholat malam. Sholat malam ini dimulainya dari jam selepas isya sampai menjelang daripada subuh. Dengan tanpa tidur dulu. Itu namanya qiyamul lail. Oke, kalau sementara kalau tahajud menurut para ulama adalah salah satu sholat sunat yang dilakukan setelah kita istirahat, setelah kita tidur. Bangun. Bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Masuri. Almarhum. Terus itu ngopi dah. Oke. Jadi kembali lagi ke materi tadi terkait tarawih ini memang betul ya. Itu adalah amalan sunnah ya. Yang harus kita pahami ini sunnah apa untuk tarawih inilah sunnah dikerjakan. Yang wajibnya adalah saum atau puasanya. Iya. Jadi alangkah baiknya apabila kita sudah mengerjakan yang wajib, kita lengkapi dengan yang sunnah. Salah satunya tarawih ini seperti itu. Tapi biasanya kalau tarawih itu apalagi di bulan Ramadan itu biasanya pengennya dikerjainnya secara jamaah. Bener nggak, Pak? Oke, Iya kan? baik. Untuk tarawih ini sebenarnya bisa dilakukan secara berjamaah Iya. ataupun bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Bisa sendiri di rumah ataupun di masjid. Cuman kan kita cari keutamaan amal ya. Iya. Kalau Iya, utama amal adalah kita berjamaah di Berjamaah, masjid. iya. Kita bisa ketemu dengan teman kita kan, Iya. bisa dengan tetangga kita, Nah, ini mungkin dengan calon kita. Nah, ya. ini bukan calon. Tadi lu niat Mas Taris kalau tarawih Nah, apa sih? itu dia. Yang pertama Selain sholat selain cari jodoh, Pak. cari jodoh. Jadi udah selesai sholat, Oke. langsung
keluar, ambil sendal, dilihat mana yang cantik. Ya. Sendal siapa yang Sendal saya sendiri dong. Ya, lihat Biasanya mana nih. nih ya. Jadi kan kalau gini, kalau abis pengajian itu biasanya gini, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Jangan sendal yang diambil ya. Kita datang bawa sendal yang buruk, pulang bawa yang baik. Gitu. Oke, kembali lagi tarawih. Mungkin di Indonesia tarawih ini banyak dilakukan di masjid ya. Karena rata-rata untuk salah satu caranya adalah untuk mempererat daripada silaturahim kita. Islamia, dakwah Islamia. Jadi kita melihatkan bahwasanya kita itu bersatu. Kemudian walaupun kewajiban jumlah rakaat itu masing-masing beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang 23, ada yang 13, 10. 10 itu itunya 3-nya witir, adapun 23 kemudian witirnya 3. Ada sebenarnya ada satu lagi pendapat 36 rakaat. Tapi yang lebih sering di Indonesia adalah 13 dan 23. 10 dan 20 masing-masing dilakukan dengan witir masing-masing 3 rakaat. Mas Mugi berapa rakaat biasanya? Kebetulan saya 13. 13 ya. 13. Okay. Mas Taris? Saya 11, Pak. 11 ya. 11 ya. Iya, maksudnya 11 ya? 11 ya? Iya, 11. Iya, 11 maksudnya. Oke. Kok 13 ya? 13 itu sebenarnya ada dulu. Jadi iya. 2 itu hanya sholat ringan aja. Jadi sebelum melakukan sholat Qiyamul Lail dilakukan 2 rakaat dulu sholat, apakah sholat tobat ataupun sholat tahiyatul masjid. Nah, iya itu. Baru 10 rakaat dilanjutkan dengan sholat witir. Witir, iya betul. Oke. Kalau Jadi, saya Pak nyarinya yang 11, Yang 11. plus ayatnya pendek-pendek. Gimana? Gitu. Jadi sholatnya total paling ya 20 menit lah. 20 menit lah. Nah, Iya kan? gini nih. Di bulan Ramadan ini Masya Allah ya, bulan yang sangat luar biasa sekali. Betul. Amal ini kan tarawih ini amal sunnah. Iya. Tapi Allah akan ganjar dengan amalan wajib. Masya Allah. Setiap kita mendengarkan satu ayat Al-Quran yang diberikan oleh imam, maka kita buat kebagian-kebagian daripada padilah satu surat yang dibacakan, atau satu ayat dibacakan. Jadi alangkah baiknya kalau tambah lama, tambah semangat kita, tambah banyak pahala yang kita benar. seperti itu. Iya. Karena kan tarawih ini hanya 1 sekali, betul nggak? Iya. Kan? Hanya bulan Ramadan kan? Hanya bulan Ramadan Hanya aja? bulan Ramadan Iya, aja iya, Mas hanya Bram. bulan Ramadan. Tidak ada yang bulan lainnya. Ntar aja lah habis bulan Ramadan gak apa-apa gitu. Iya. Kan saya gak tahu. Udah nggak bisa. Enggak. Gitu. Jadi kembali lagi ke awal. Tarawih ini arti secara harfiah, secara kalimatnya adalah nyaman ya, ataupun tenang gitu melakukannya. Tidak tidak gerusa-gerusu, tidak ngebut ya. Iya. Emang ini perlombaan balap. Iya. Seperti jadi dilakukan secara nyaman, secara tenang. Kita ikuti tumaninahnya dapat, tertibnya dapat, kemudian dalam setiap gerak 2 rakaat, kita istirahat seperti itu. Jadi lepas kita mungkin buka puasa ya, kita makan, mungkin yang biasa makan ya. Kalau yang saya sendiri sih biasanya nggak makan. Nanti lepas snack dulu ya Pak ya? Snack dulu. Kurma dulu. Nanti biasanya kalau langsung makan agak berat pas sholat tarawihnya. Betul nggak? Kan ngantuk ya. Ngantuk. Karena gini, di masjid itu luar biasa beratnya sekali godaannya itu. Coba deh, imam mungkin baru baca 3 rakaat, mata kita udah langsung benar. Krip. kan? Tapi kita keluar masjid seger lagi kan? Makanya kalau kita mungkin hanya makan yang ringan, katakanlah kurma ataupun air minum, maka insya Allah ketika tarawih pun kita tidak akan terlalu lelah seperti itu. Banyak juga sebenarnya selain daripada padilah amal pasti ya itu akan menjadikan pahala untuk kita semuanya di bulan Ramadan ini. Dan salah satunya dari penelitian kesehatan pun sangat luar biasa sekali padilah daripada sholat tarawih ini. Baik. Ya kan? Gerakan-gerakan yang seperti senam ringan lah. Oh iya, aerobik ya. Habis puasa tarawih itu seperti kayak habis capek senam lah ya. Biar seger seperti juga. itu. Jadi gerakan-gerakan ruku kita, sujud kita, tidak kita Masya Allah kalau kita ikuti luar biasa sekali untuk tubuh kita ini. Seperti itu. Jadi Pak Ustadz, saya potong maaf. Jadi potong deh gue nih. Sebenarnya kita berangkat ke masjid sholat tarawih itu lebih baik tuh saat apa gitu? Setelah buka puasa langsung atau setelah buka puasa nunggu sejam 2 jam apa gimana gitu? Atau kan ada habis itu ada sholat isya ya? Betul. Apa sesudah sholat isya apa sebelum nih gimana nih? Baik. Untuk jam kita berangkat sih lebih awal lebih bagus ya. Karena dalam Islam itu diajarkan barang siapa yang berangkat lebih awal menuju masjid, jadi ada akan mendapatkan cahaya matahari, cahaya matahari, cahaya bulan dan lainnya. Barang siapa yang datang lebih awal ke masjid dan utamakan punya wudu ya dari rumah ya. Oh, dia dari rumah. Dari rumah. Jadi setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing menuju masjid,
maka satu langkah akan diberikan kebaikan ataupun pahala, satu langkah akan diampuni dari dosa-dosa kita semuanya. Itu kalau kita sudah wudu dari rumah. Kalaupun nanti katakanlah sampai masjid kita batal, ya kita ambil wudu lagi di masjid. Seperti itu. Kita ambil sah pertama nih. Itu lebih bagus. Kita mungkin sebelum menunggu daripada imam mulai, kita bisa sholat sholat hajat atau sholat tobat. Ini bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Gali sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya pahala di bulan. Ini lagi kalau di ekonomi mungkin lagi promo, bukan promo cuci gudang. Big sale, betul, big sale. Pahala ini Allah berikan sebanyak-banyaknya kepada umat Islam yang mau untuk mengadakan amal-amal di bulan Ramadan ini. Kita ambil sholat di depan karena paling depan adalah saf yang paling baik. Jadi saf paling baik untuk laki-laki adalah paling depan dan paling kanan. Gitu. Karena nambah ke kanan terus. Ya makanya kalau kita datang lebih awal kan bisa dapat kanan kan. Gitu. Kalau kanan terus kirinya gimana ya? Jadi tetap balance. Berarti mau nengok gitu loh makmumnya kosong. Sebelah kiri gue mana nih? Utamakan isinya sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Kalau misalnya masih ada, kita utamakan sebelah kanan, di saf paling depan. Itu pahalanya lebih luar biasa lagi. Kemudian dalam seperti disampaikan juga terkait tarawih ini kita lakukan dengan tenang, dengan nyaman. Itu tadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa meresapi ayat demi ayat yang dibacakan oleh imam kita semuanya. Gitu. Jangan minta yang buru-buru. Ustadz, izin dong. Kalau bisa Al-Fatihah ikhlas aja. Surat-surat pendek aja gitu ya. Juz 30 aja deh Ustaz. Jangan yang panjang-panjang. Kalau taris mah enggak nuntut cepet. Apa tuh? Lama tapi paling belakang. Yang penting bisa cuci mata. Biasanya nih kalau lagi Ramadan tarawih itu bidadari kampung enggak ada keluar tuh. Iya benar. Yang enggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Itu Pak. Betul, inilah mulai Ramadan. Tapi ada fenomena yang lebih ini lagi kebiasaan di bulan Ramadan ya. Jadi yang tadi kebagi dari 10 pertama, 10 kedua dan 10 ketiga, 10 hari gitu ya Pak. Nah itu kalau misalkan 10 hari pertama tuh masjid ramai tuh penuh. Membeludak sampai ke parkiran ya. Perasaan sab terakhir masih ada lagi. Nah 10 ke hari kedua udah mulai berkurang tuh ya kan. Nah ntar hari-hari terakhir baru rame lagi. Nah biasanya kayak gitu. Itu kenapa ya Pak Ustadz ya? Betul. Begini, kalau hari pertama mungkin star ya. Betul. Kalau star kan semuanya ikut ya. FOMO Pak. Kalau zaman anak FOMO. Ngikut kan. Iya. FOMO. Nanti ada di sini tulisannya. FOMO. 10 hari pertama mungkin masih kuat nih, masih semangat ya. Masih banyak yang datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang DKM tuh pada bingung kalau hari-hari pertama bulan Ramadan itu. Waduh, masjidnya kecil nih. Jemaah banyak membeludak gitu kan, bingung. Hari berikutnya 10 hari berikutnya, loh, pada kemana nih? Udah mulai berkurang lagi. Nah ini 10 hari kedua adalah saat yang sangat krusial untuk kita semuanya. Karena di sini kan kita mulai permulaan, yang kedua ini kita sebenarnya untuk persiapan untuk loncat ke 10 hari terakhir. Karena dagingnya ini Ramadan ini 10 hari terakhir. Ya, ada malam Lailatul Qadar. Ya kan, yang 10 hari terakhir ini. Nah, itu makanya persiapan sebenarnya dari awal kalau kita mau berhasil ya. Jadi catatannya kalau kita mau berhasil mendapatkan Lailatul Qadar harusnya dari awal, dari 10 hari pertama, bukan dari 10 hari terakhir baru kita ngegas. Jadi pertama mungkin langsam dulu lah ya. 10 hari pertama ya, yang kedua kita mulai naikin nih gasnya, ya kan? Yang ketiga terakhir baru kita gas. Dingin. Tapi memang ada pila Bang, pilanya ada. Tapi memang kayaknya mungkin yang bisa ngebuat sepi di 10 hari terakhir itu karena mungkin udah mulai sibuk mudik Pak. Betul. Persiapan mudik ya. Persiapan mudik. Udah persiapan mungkin kerjaannya juga pas menumpuk-numpuknya kalau libur panjang. Nah. Bicara mudik saya pengen bahas sedikit nih. Betul. Mudik kan pulang ya. Iya. Kalau misalnya kita pulang bawa bekal banyak, kita seneng nggak? Seneng kan? Karena kita bawa bekal banyak nih. Kalau kita nggak bawa bekal, nggak punya bekal, pulang nggak? Nggak, malu. Nah, kita pun sama. Jadi kalau kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian meninggal ya, mati ya. Kalau kita bekal banyak, kita akan siap. Ya kan? Nggak takut gitu loh. Pede lah ya. Kita udah bawa ini nih. Tapi kalau kita misalnya bekalnya dikit, pastinya akan takut. Nah ini mungkin gambaran bulan Ramadan ini kalau mudik ini bahwasanya itu tadi bekal kita yang sebaik-baiknya adalah
iman dan amal. Kalau kita banyak bekal, kita akan senang. Kita akan mungkin infokan ke saudara kita, Mak, mau pulang nih tanggal sekian gitu kan. Orang rumah pasti nyiapin semuanya, bikin opor, bikin rengginang dan lain-lainnya ya. Karena mereka tahu kita akan datang, kita akan pulang. Tapi kalau kita nggak punya bekal, nggak punya duit, Mak, maaf nih tahun ini nggak pulang ya. Kenapa nggak punya duit? Nah, itu. Jadi balik lagi tadi. Amal harus disiapkan dari hari pertama. Jangan cuma getol pertamanya doang. Ntar imamnya di prank. Penuh nih. Enggak ada Mas Raya. Kirain kan tahunya pada mudik. Bahkan kalau kita lihat sering mungkin di TV Madinah atau ini ya, kalau tarawih itu Masya Allah ya. 30 juz dibacakan dalam satu bulan itu. Mungkin dalam satu waktu taruh bisa 2-3 jam mungkin Pak ya. Betul sekali itu sampai 3 jam. Soalnya yang membuat kita malas itu ya hawa nafsu kita. Bukan yang lain. Sebenarnya kita kuat. Cuman itu tadi hawa nafsu kita lebih kuat daripada godaannya lebih gede. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kepada capeknya gitu, bukan daripada pahalanya. Emang pahala abstrak sih ya, nggak kelihatan ya kan. Beda dengan kita kerja ya. Kerja kita kan udah pasti ya. Tanggal 25 gajian nih. Kan? Makanya kita semangat kan. Pasti kan kalau pahala kan kita nggak kelihatan. Nah, itu mungkin yang jadi maka salah satu cara bagaimana kita mendapatkan keyakinan yang bagus, yaitu satu tadi. Kita tambah lagi mencari ilmu. Itu intinya. Dan sekarang bulan Ramadan nih. Mungkin di banyak ada taklim ya, ada kajian-kajian, tadarus, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita kan kerja dikasih waktu nih sampai jam 4 aja ya. Sayang kalau misalnya habis jam 4 kita nongkrong, mereka kita datang ke masjid, baca Al-Qur'an dan lain-lainnya, pahalanya luar biasa. Masya Allah. Gitu. Tapi katanya kalau bulan Ramadan setannya dibelenggu. Kok masih ada percobaan? Taunya kita setan sendiri. Betul itu. Diri sendiri ternyata. Betul. Setan yang paling gede ya di dalam kita masing-masing. Tadi belenggu ternyata. Dibelenggu. Kan banyak sekarang setan-setan yang nggak jelas kan, kakinya doang yang kelihatan ya. Oh jadi gitu Pak Ustadz. Gitu. Jadi emang jadi persiapan buat ke Lebaran itu emang harus disiapkan dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi mungkin tadi si Taris bilang mungkin pas 10 hari pertengahan itu pada sepi, mungkin pada mudik kali ya. Persiapan mudik. Pas di kampungnya juga tetap tarawih juga, tetap bisa gitu juga. Betul. Mudik, cari baju baru ya kan. Lebih banyak nongkrongnya di mall kan kalau seperti itu. Matahari yang penuh ya. Bukan masjid yang penuh. Karena sibuk banyak great sale semuanya. Padahal sekarang kan rata-rata kalau program si pusat pembelanjaan bikin acaranya malam-malam kan. Midnight sale ya. Ya kan, padahal sebenarnya waktu yang paling bagus di bulan Ramadan itu ya tengah malam itu, malam-malam menjelang daripada subuh, apalagi 10 hari terakhir ya. Kita maksimalkan, jadi banyak-banyak kita habiskan waktu kita di masjid seperti itu. Masya Allah. Kayaknya seru banget ya kita kalau mau ngebahas kayak gini, banyak banget ya mau dibahas ya. Mungkin selanjutnya bakal ada pembahasan yang lain mungkin. Betul. Ustadz ada mau disampaikan lagi? Baik, mungkin itu ya kesimpulannya untuk tarawih ini, kita tidak melihat 20 ataupun 10 ya. Yang penting kita sama-sama laksanakan tentunya dengan iman dan ihtisab, karena Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadana wa istaban utasaban gufrul tabladabik. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini, maka insya Allah akan diampunkan daripada dosa-dosanya. Seperti itu. Amin. Jadi kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya, jadikan sebagai Ramadan terbaik untuk kita semuanya, karena kita tidak tahu ya tahun depan kita masih ada apa enggak. Jangankan tahun depan ya. Besok pun kita belum tahu, 1 jam ke depan kita belum tahu. Maka selama kita mendapatkan Ramadan tahun ini, yuk kita sama-sama maksimalkan kita ramein Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Dari gue sih cukup ya, karena gue tadi ngerasa kayak diceramahin gitu, kayak kena gitu. Karena kan akhir-akhir ini kalau misalkan mau terawih tuh kayak agak perut gue kenyang nih, malas. Aduh, ngantuk dulu, rebahan dulu. Waduh, jam 9. Udah mau imsak ya. Itu mah bukan tidur, pingsan. Scroll TikTok dulu gitu. Tadi sebelum ada yang tanya enggak? Setelah mendengar ceritanya Pak Ustadz tadi atau yang disampaikan Pak Ustadz tadi, yang tadinya sholatnya belakangan, besok paling depan. Ngelihat ceweknya nanti dulu aja.
Dan penting sholat dulu. Iya. Betul. Dan gua yang pasti sebelah kanan lu, Mas. Lu paling depan jangan depan imam tapi ya. Iya. Itu baru sholatin dong. Mau sebelah mana? Ayo, sebelah mana lu? Sebelah mana? Lu jaga handal aja. Sama parkiran ya. Oke lah ya. Jadi gitu ya, ilmu tarawih sudah semakin ditambahkan ya tadi ya. Iya. Yang tadinya tahu semakin tahu. Iya. Mungkin nanti kita akan membahas bahasan yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Hal-hal lain tentang Ramadan, tentang puasa juga. Iya. Oke, jangan lupa. Aduh, cangkut lagi. Ribet. Jangan lupa. Tonton terus di channel YouTube KAI Wisata, subscribe, komen, like, semuanya di situ. Kalian boleh tanya apa aja, boleh mau rekomendasi, aku mau ini dong, tema ini, tema apa gitu. Atau mau titip-titip salam juga boleh dong. Dan jangan lupa linknya di-share juga link ini ya. Oh iya. Oh iya dong, juga. tentu. Jangan lupa di-share. Kita akan terus membahas bahasan yang seru. Betul. Oke. Siap. Seperti kata orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya enggak? Cakep. Gimana tuh? Sholat gitu loh. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton ramein. Ya, ramein. Lebaran. Jangan lupa tonton. Makin Ramadan, makin Makin berilmu nih. Makin berilmu nih. Ramadan.